Halo saudara, apa kabar? Kiranya tetap dalam keadaan sehat. Saya kembali ngonten membuat video di teras gereja ini untuk merenungkan batu-batu prasasti yang ada di belakang saya ini. Nah, kalau saudara lihat batu prasasti ini ada 8, namun berhenti di isinya yang tertulis itu berhenti di batu prasasti ke-6. Ya. Jadi ada 2 batu prasasti yang kosong. Jadi 6 ada tulisannya, lalu 2 masih kosong. Dan itu sengaja dibuat karena memang memberi tempat pada generasi penerus untuk menuliskan sejarah, menuliskan kisah, kejadian, dokumentasi kehidupan dari gereja ini, di mana selalu ada momen-momen, ya, momentum-momentum yang perlu di-highlight, diingat untuk kepentingan generasi penerus nanti. Dan seperti saya katakan bahwa batu prasasti ini dibuat, ditujukan untuk generasi penerus kita nanti. Yang sekali lagi kita bisa berakhir, kita bisa mengakhiri hidup, tapi gereja ini akan terus ada bersama dengan Tuhan yang menyejarah. Karena Tuhan yang hidup dalam sejarah kehidupan manusia adalah Tuhan yang abadi, yang alfa dan omega, yang dari awal sampai akhir selalu bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Ya, semuanya berawal dari pokok anggur. Semua berawal dari Tuhan yang memiliki gereja ini. Dan kemudian dari pokok anggur itu ada ranting-rantingnya. Nah, ranting-ranting itu mulai tumbuh, artinya tumbuh di sekitar Bintaro itu pada tahun 1971. Nah, ini tahun awalnya ini. Dan rantingnya terus berkembang. 71, lalu ada 73, 74, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, setiap batu prasasti ini ada satu kata yang walaupun tidak muncul, tapi itulah dasarnya, fondasinya. Apa itu? Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 7, ayat 12 sampai 13. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi masuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Saudara perhatikan, yang pertama ada bangsa Israel, ada bangsa Filistin, ada Tuhan. Jadi kan menggambarkan bangsa Israel itu seperti kita, bangsa Filistin adalah tantangan, adalah pergumulan, dan keberhasilan bangsa Israel. Karena dirinya tidak, karena pertolongan Tuhan. Jadi Filistin, bangsa Filistin yang adalah pergumulan, persoalan, masalah, selalu akan ada. Tapi juga selalu akan ada Tuhan yang memampukan bangsa Israel itu melewatinya. Dan setiap bisa melewati satu hal, Ebenezer. Setiap melewati satu hal, Ebenezer. Batu persoalan, pergumulan, 71, 72, kemudian Ebenezer. Lewat lagi 73, Ebenezer. Terus sampai nanti di ujung sana satu saat
batu prasasti ke-7 akan terisi, batu prasasti ke-8 akan terisi, terus nanti terus demikian gereja ini akan berjalan terus, kehidupan ini akan berjalan terus. Dan saudara adalah penerusnya, kamu adalah penerusnya, kalian adalah penerusnya. Hai anak-anakku, hai adik-adikku, hai saudara-saudaraku. Jadi ya seperti itulah kehidupan ya. Seperti itulah cerminan kehidupan. Selalu ada Filistin-Filistin dalam kehidupan kita. Tapi ingat selalu ada Tuhan yang menolong, yang memampukan. Dan setiap kali ada kisah sukses, ingat Ebenezer. Buatlah batu prasasti hidup saudara. Buatlah batu prasasti hidup saudara. Dengan cara saudara ya, yang pasti ketika ada Ebenezer, ada pernyataan pujian sampai di sini, Tuhan menolong kita. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan. Sehingga ketika saya ingin mengatakan selamat bergumul, selamat menghadapi persoalan, selamat menghadapi masalah, biasa saja. Karena pada saat itu datang betul-betul real dalam hidup saudara, selalu ingat saja, ada Tuhan yang juga siap menolong. Dan yang penting buat saudara selalu membuat pengakuan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong dan seterusnya Tuhan akan menolong. Menolong saudara dan saya, menolong kita, menolong gereja ini untuk terus diberkati dan menjadi berkat. Mari kita merenungkannya bersama saya. Dalam renungan Mas, esok masih ada solusi.